Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau Allah yang kudus dan kekal, Bapa yang ajaib dan mulia, Allah yang kami tinggikan dan kami agungkan. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini ya Bapa. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Yakobus pasal 1, ayat 12 yang berkata demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui ketabahan, banyak orang memenangkan keberhasilan dari apa yang kelihatannya berujung dengan kegagalan. Kesabaran dan ketabahan mengalahkan segala sesuatu. Kesabaran itu berkaitan dengan sikap kita terhadap manusia yang ada di sekeliling kita, orang-orang yang bisa jadi mengecewakan kita atau menyakiti kita. Namun, ketabahan adalah sikap hati yang terkait dengan sikap kita terhadap situasi berat dan kita tidak menyerah. Kita akan memahami ketabahan melalui pengalaman Rasul Paulus di Efesus yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 21-40. Perjalanan Rasul Paulus dalam misinya yang ketiga, orang percaya di kota Efesus mengalami pertumbuhan yang luar biasa, sehingga mengganggu orang-orang di Efesus, terutama orang-orang yang ada di kuil Artemis atau Dewi Diana. Ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan meninggalkan penyembahan kepada Dewi Diana, sehingga mereka membuat huru-hara di sana, menyebarkan berita bohong yang memojokkan orang-orang Kristen di Efesus, termasuk Paulus dan tim pelayanannya. Gambaran ketabahan yang dapat kita jumpai dalam diri Paulus, yang pertama ialah ketabahan adalah kesanggupan untuk tetap tenang ketika berhadapan dengan cita-cita yang tertunda. Dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 21 bagian B mengatakan, katanya, sesudah berkunjung ke situ aku harus melihat Roma juga. Melihat Roma adalah cita-cita tertinggi dari Rasul Paulus. Rasul Paulus rindu pergi ke Roma karena di sanalah pusat atau ibu kota dari dunia yang dikenal pada waktu itu. Roma adalah pusat pengaruh dari dunia yang dikenal pada waktu itu. Dan Paulus rindu dapat menyebarkan berita Injil di sana. Namun situasi ini tidak memungkinkan Paulus untuk ke sana. Di sanalah ketabahan Paulus untuk menunda keinginannya. Di tengah situasi yang sulit kita hadapi, seperti pada saat ini, ada banyak hal yang mungkin harus tertunda. Namun, kita harus memiliki ketabahan supaya kita tidak menjadi kecewa dengan situasi yang terjadi, namun mau untuk terus berjalan dan bertindak. Jalanilah proses yang ada karena semuanya terjadi untuk menguatkan iman dan percaya kita kepada Tuhan. Selalu andalkan Tuhan dalam segala situasi. Yang kedua, ketabahan adalah kesanggupan untuk tetap tenang
ketika berhadapan dengan situasi yang berpotensi menimbulkan kepanikan. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 29 mengatakan, "Seluruh kota menjadi kacau, dan mereka ramai-ramai membanjiri gedung kesenian, serta menyeret Gaius dan Aristarkus, keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus." Di tengah situasi panik yang kita hadapi, ketabahan akan menolong kita untuk tetap tenang. Karena di dalam ketabahan kita, di sana ada kepercayaan bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Seperti pengalaman dari Paulus yang terdesak karena kerusuhan yang terjadi, Paulus tetap tabah untuk menghadapi situasi itu dengan tenang dan percaya kepada penyertaan Tuhan. Yang ketiga, ketabahan adalah kesanggupan untuk tetap tenang ketika berhadapan dengan ketidakpastian kehidupan. Situasi yang ada sekarang mungkin situasi yang sulit yang kita hadapi, seperti sebuah ketidakpastian. Kita tidak tahu kapan situasi ini akan berakhir. Dalam situasi ketidakpastian, tetap memiliki ketabahan, karena Tuhan tetap bertindak dan berkarya. Ada 4 buah ketidakpastian dalam hidup menurut Pengkhotbah pasal 9 ayat 1-15. Yang pertama, hari esok tidak bisa dijamin dengan pasti. Yang kedua, keamanan atau sekuritas tidak bisa dijamin dengan pasti. Yang ketiga, sukses tidak bisa dijamin dengan pasti, meski ada potensi. Yang keempat, kesetiaan manusia tidak bisa selalu dipegang dengan pasti. Di tengah semua situasi yang penuh ketidakpastian ini, milikilah ketabahan yang akan menguatkan kehidupan kita. Tetap percaya akan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Dengan ketabahan di dalam jiwanya, seorang manusia dapat menghadapi pengalaman-pengalaman yang paling menakutkan. Namun tanpa ketabahan di dalam jiwanya, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan sebuah tugas sederhana seperti menulis sebuah surat. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketabahan adalah sikap hati yang sangat penting bagi orang percaya. Karena dalam perjalanan iman kita, akan selalu ada masa-masa yang tidak mudah, penuh tantangan dan kadang membuat kita goyah. Rasul Paulus menjadi teladan yang luar biasa, bagaimana ia tetap tabah di tengah segala tekanan, ancaman, bahkan fitnah yang dialamatkan kepadanya. Di Efesus, ketika pemberitaan Injil mulai mengganggu kepentingan orang-orang yang mencari keuntungan dari penyembahan berhala, Paulus tidak serta-merta melawan dengan kekerasan atau kepanikan, melainkan ia memilih tetap tenang, mengandalkan Tuhan, dan melangkah dengan iman. Ketabahan di sini bukan berarti pasrah tanpa tindakan, melainkan sikap hati yang tidak mudah goyah. Sekalipun apa yang kita harapkan tertunda, sekalipun jalan hidup kita tidak menentu, sekalipun kita dikelilingi oleh orang-orang yang menolak kita tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dan mengarahkan jalan kita. Dalam hidup sehari-hari, kita sering mengalami cita-cita atau rencana yang tertunda. Mungkin kita sudah berusaha keras, tetapi hasilnya tidak sesuai harapan. Saat itulah kita belajar ketabahan, bukan menyerah atau kecewa, melainkan menanti dengan iman bahwa Tuhan selalu punya waktu yang tepat. Paulus ingin ke Roma, tetapi ia rela menunda, karena ia percaya waktunya Tuhan jauh lebih baik daripada memaksakan kehendak. Demikian pula kita ketika doa belum dijawab, ketika jalan masih tertutup, marilah kita tabah, karena dengan ketabahan kita tidak akan kehilangan pengharapan. Selain menghadapi keterlambatan dalam pencapaian cita-cita, ketabahan juga diuji ketika kita berada dalam situasi panik dan menakutkan. Paulus dan rekan-rekannya menghadapi kerusuhan besar di Efesus. Orang-orang menyeret sahabatnya, dan situasi itu jelas mengancam nyawa. Namun, ketabahan Paulus membuatnya tetap tenang, tidak terbawa arus kepanikan, karena ia tahu bahwa Tuhan yang memanggilnya juga yang akan menyertainya. Hal yang sama berlaku bagi kita. Hidup ini seringkali menempatkan kita dalam keadaan darurat, mendadak,
atau krisis yang seolah-olah menghancurkan ketenangan kita. Tetapi orang yang tabah tidak membiarkan hatinya dikuasai ketakutan, melainkan bersandar penuh kepada kuasa Tuhan. Ketabahan bukan sekedar kekuatan mental, tetapi juga hasil dari iman yang dalam kepada Tuhan. Saat kita menghadapi kondisi seperti krisis ekonomi, sakit yang berat, atau masalah keluarga yang seakan-akan tidak berujung, kita bisa tetap tabah karena kita tahu Tuhan lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Dengan ketabahan kita bisa melihat bahwa setiap badai akan berlalu, setiap ketakutan bisa ditaklukkan, dan setiap kesulitan dapat menjadi jalan bagi kita untuk melihat kuasa Tuhan bekerja. Maka ketabahan melatih kita untuk menundukkan rasa panik dan menggantikannya dengan doa, menyerahkan kendali kepada Tuhan yang berdaulat. Ketabahan juga sangat diperlukan ketika kita menghadapi ketidakpastian hidup. Dunia ini penuh dengan hal-hal yang tidak bisa kita prediksi. Seperti yang ditulis dalam Pengkhotbah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita tidak bisa menjamin keamanan, kesuksesan, bahkan kesetiaan manusia sekalipun. Namun di tengah semua ketidakpastian ini, kita diajar untuk memiliki hati yang tabah. Orang yang tabah tidak terombang-ambing oleh kabar buruk atau keadaan yang berubah-ubah, melainkan tetap berpegang teguh pada iman bahwa Allah tidak pernah berubah. Ketabahan membuat kita bisa berjalan di jalan yang tidak jelas arahnya, tetapi tetap dengan langkah iman, karena kita percaya kepada Tuhan yang menuntun. Ketika badai melanda, mungkin ada orang-orang yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan orang yang mereka kasihi, bahkan kehilangan rasa aman. Tetapi orang yang tabah tetap berkata, "Aku percaya Tuhan masih bekerja. Tuhan masih memegang kendali." Inilah ketabahan yang sejati, bukan karena keadaan baik-baik saja, melainkan karena kita tahu Allah tetap setia. Dengan ketabahan, kita akan mampu melewati berbagai kesulitan, bahkan yang paling menakutkan sekalipun, karena kita tidak berjalan dengan kekuatan sendiri, melainkan bersama Allah yang selalu menyertai. Maka marilah kita belajar dari Paulus dan para rasul, bahwa ketabahan adalah salah satu kunci untuk tetap bertahan dalam iman, tetap teguh di tengah badai, dan akhirnya menerima mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang setia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau Allah yang kudus dan kekal, Bapa yang mulia dan ajaib, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sungguh tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, dan tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu hari ini ya Bapa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami tentang arti ketabahan. Engkau telah menunjukkan teladan melalui Rasul Paulus yang tetap tabah menghadapi fitnah, ancaman, dan ketidakpastian, namun tidak pernah berhenti percaya kepadamu. Ajari kami Tuhan untuk juga memiliki hati yang tabah dalam menanti jawaban doa, dalam menghadapi situasi yang panik, dan di tengah ketidakpastian hidup ini. Berikanlah kami kekuatan untuk tidak menyerah, tetap teguh dan selalu mengandalkan Engkau. Kami percaya Engkau yang memulai pekerjaan baik dalam hidup kami akan menyelesaikannya dengan sempurna pada waktu-Mu. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami.
Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami hanya serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya bisa berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka ya Tuhan. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu ya Bapa. Memberkati perekonomian mereka. Serta Tuhan beri jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk terus berharap dan selalu percaya hanya kepadamu. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam kendali-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada dalam jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.